metabolisme vitamin dan mineral. Selamat menonton. Vitamin adalah senyawa organik esensial yang diperlukan dalam jumlah yang kecil untuk fungsi normal dan pertumbuhan organisme. Manusia tidak dapat mensintesis sebagian besar vitamin secara mandiri, sehingga harus mendapatkannya dari makanan. Sedangkan mineral adalah senyawa anorganik yang diperlukan dalam jumlah yang kecil oleh organisme untuk fungsi biologis yang optimal. Metabolisme vitamin itu merujuk pada serangkaian proses biokimia yang terlibat dalam penyerapan, transportasi, penggunaan, dan pengeluaran vitamin dalam tubuh. Setiap jenis vitamin memiliki jalur metabolisme yang unik. Misalnya, vitamin larut air diserap dalam saluran pencernaan dan sering terlibat dalam reaksi kimia sebagai kofaktor enzim. Vitamin larut lemak memasuki sirkulasi darah melalui penyerapan lemak dan kemudian disimpan dalam jaringan lemak atau HT. Sedangkan metabolisme mineral adalah proses penyerapan, transportasi, penggunaan, dan pembuangan mineral dalam tubuh. Penyerapan mineral utamanya terjadi dalam saluran pencernaan. Setelah diserap, mineral seperti kalsium, fosfor, natrium, dan lainnya terlibat dalam berbagai fungsiologis. Misalnya, kalsium dan fosfor berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang, sementara natrium dan kalium memainkan peran penting dalam keseimbangan air dan fungsi seluler. Fungsi vitamin. Yang pertama, vitamin berperan dalam regulasi proses metabolik. Yang kedua, vitamin berperan untuk pertumbuhan sel. Yang ketiga, vitamin berperan dalam menjaga kesehatan berbagai sistem tubuh. Kemudian, fungsi mineral terlibat dalam banyak proses fisiologis, termasuk pembentukan tulang, kalsium, kontraksi otot, natrium, dan keseimbangan air dan elektron. Pertama yaitu penyerapan. Vitamin larut air diserap di usus halus, sedangkan vitamin larut lemak membutuhkan lemak untuk penyerapannya. Vitamin A, D, E, dan K misalnya diserap bersama lemak dan disimpan di dalam jaringan lemak. Yang kedua yaitu transportasi. Setelah diserap, vitamin masuk ke dalam sirkulasi darah dan dibawa ke berbagai organ dan jaringan melalui pembawa khusus atau difusi. Yang ketiga yaitu penggunaan. Di tingkat sel, vitamin berfungsi sebagai kofaktor enzim atau memainkan peran langsung dalam reaksi biokimia. Contohnya, vitamin C berperan dalam sintetis kolagen, sedangkan vitamin B kompleks berpartisipasi dalam berbagai jalur metabolisme seperti produksi energi. Yang keempat yaitu metabolisme atau pengubahan. Beberapa vitamin mengalami transformasi kimia sebelum digunakan oleh tubuh. Misalnya, provitamin A atau beta karoten diubah menjadi vitamin A dalam hati. Yang kelima yaitu pengeluaran. Kelebihan vitamin diekskresikan melalui urin, namun vitamin larut lemak dapat disimpan dalam jaringan tubuh. Sedangkan cara kerja metabolisme mineral yang pertama itu penyerapan. Mineral diserap di usus halus melalui berbagai mekanisme. Kalsium
dan besi misalnya, memerlukan transporter spesifik untuk penyerapan. Yang kedua, transportasi. Mineral diangkut melalui darah ke berbagai jaringan tubuh. Sistem transportasi termasuk protein pembawa dan beberapa mineral dapat bersaing untuk penyerapan. Yang ketiga yaitu penggunaan. Mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium menjadi komponen struktural untuk tulang, gigi, dan jaringan lainnya. Selain itu, mereka berperan sebagai kofaktor enzim atau terlibat dalam kontraksi otot. Yang keempat yaitu pengeluaran. Kelebihan mineral diekskresikan melalui urin atau melalui proses seperti keringat. Keseimbangan antara penyerapan dan pengeluaran penting untuk mencegah defisiensi atau toksisitas. Vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut air, misalnya vitamin C dan B. Golongan mineral. Yang pertama ialah mineral makro, yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorida, dan magnesium. Mineral mikro, tembaga, mangan, yodium, selenium, zat besi, seng. Maka dari itu, penting untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup melalui pola makan yang seimbang untuk mencegah kekurangan nutrisi. Sekian dari kami kelompok 4, terima kasih.